Shin Tae-yong kembali ke Indonesia. Jordi Amat, pahlawan JDT, Conte ke Liga Turki dan klarifikasi supporter Persita. Itu antara video pada kali ini, guys. Ayo kita simak video ini. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat bertemu kembali di channel Askalani Studio. Oke guys, hari ini insyaAllah kita akan reaction satu video daripada berita di Garuda Space, guys. Jadi kepada yang baru ketemu channel ini juga, kalian boleh subscribe, like, share dan komen. Support juga untuk menekan butang loncengnya sekali. Oke, dalam judul berita ini, Shin Tae-yong kembali ke Indonesia. Jordi Amat, pahlawan JDT, Conte ke Liga Turki, guys. Dan juga klarifikasi supporter Persita. Jadi ada beberapa berita yang memberi gambaran bahawa Conte juga akan ke Liga Turki. Jadi makin ramai pemain-pemain muda akan di abroad ke liga-liga di luar negeri. Ini satu perkembangan yang menarik, satu perkembangan yang baik, dan juga Shin Tae-yong pasti memikirkan sesuatu untuk mengembangkan pemain-pemain muda yang ada di Indonesia. Jadi Shin Tae-yong kembali ke Indonesia, guys. Apa cerita yang terkini ini? Ayo sama-sama kita saksikan, guys, daripada channel dan video ini. Nanti di akhir berita ini kita akan membuat sedikit ulasan dan gambaran secara keseluruhan apa yang terkandung dalam berita ini. Reaction kita selepas ini. Ayo guys, kita semak video ini. Shin Tae-yong kembali ke Indonesia pada 30 Januari 2023. Jordi Amat jadi aktor pelarian laga JDT kontra tim Bulgaria. Kronologi pemain Persis Solo serang oknum pelemparan bus oleh supporter Persita. Simak video selengkapnya hanya di Garuda Space Update. Ada lagi supporter yang Garuda Space, guys. Bintang timnas Indonesia Marcelino Ferdinand dikabarkan telah menjalani trial di klub besar Belgia KA Agen. Markas PSV Eindhoven. Itu guys, dia punya nama klub dia, PSV Eindhoven ya. Marcelino sudah berada di sana. Lansir dari laporan Gazette Van Antwerpen, Marcelino akan menjadi bagian dari tim U23 Gen dan berkompetisi di Divisi 3 Belgia. Namun di tengah kabar itu, Marcelino Ferdinand justru terciduk tengah berada di stadion kebesaran klub Belanda PSV Eindhoven. Ini terlihat dalam story unggahan di Instagram pribadinya. PSV Eindhoven ya. Persebaya Surabaya itu datang tidak untuk bergabung, melainkan hanya menonton. Menonton. Shin Patinama tak henti-hentinya meluapkan kebahagiaan usai mengikrar sumpah WNI. Tak sekedar dari ekspresi kebahagiaan itu, Shin Patinama tuangkan dengan rencana menambah koleksi tato pada tubuhnya. Tato baru Shin rencananya bergambar bendera atau lambang Garuda. Backpicking FK ini hampir memenuhi seluruh lengan dengan ukiran tinta permanen. Sebagian kecil ruang yang tersisa digunakan Shin Patinama untuk mengisi tato baru di lengannya. Oke guys, ini Ronaldo Conte ramai disebut gabung Liga 2 Turki. Betul gak guys? Betul gak ini guys? Ronaldo Conte dikabarkan gabung klub Liga 2 Turki. Ataupun ini masih kabar-kabar angin ya, belum lagi dipastikan. Tetapi kita nantikan dulu berita ini. Instagram @transfer pemain berusia 18 tahun itu akan gabung dengan Bodrum Spor Kulübü. Kalau Dandil ini maksudnya sudah kedua Liga Turki. Laga kedua Liga Turki ya. Kesepakatan disebut sudah rampung, namun masih belum ada respon apapun dari pihak klub. Sebelumnya, sang pemain berusia 18 tahun itu memang pernah dikaitkan dengan klub asal Turki Antalyaspor pada Maret 2022 lalu. Namun transfer itu tidak pernah terlaksana. Beberapa pemain Kalau gitu pemain 18 tahun yang telah ke Liga luar negeri kan, Marcelino Ferdinand dengan Ronaldo Conte ini kan. Persis Solo terlihat mengajak pelaku pelemparan bus yang terjadi usai laga lawan Persita Tangerang. Persis Solo dari aksi oknum supporter Persita yang bertindak senonoh kepada bus Persis Solo. Dalam video yang beredar di media sosial, terlihat Ferdinand Sinaga menjadi pemain paling depan dan mendaratkan tinju ke pelaku pertama kali. Selanjutnya ada beberapa pemain seperti Sultan Fajar dan Taufik Febrianto yang ikut memukul pelaku.
Namun Aduh. akhirnya asisten pelatih Eko Purjianto turut merangkul sang pelaku. Kenapa lagi tuh? Persita Tangerang mengutuk keras tindakan pelemparan yang dilakukan oknum supporter ke arah bus yang ditumpangi para pemain Persis Solo. Duh. Persita Tangerang Masih melalui lagi. rilis resminya sudah meminta maaf kepada pihak Persis Solo atas insiden pelemparan bus tersebut. Pihak klub siap membantu kinerja pihak kepolisian untuk mengidentifikasi. Belum lagi selesai-selesai ya, oknum-oknum supporter yang begini. Susah juga kan sebab terlampau ramai kan supporter, tetapi sukar dikawal. Macam mana boleh kawal nih guys? Cara untuk mengawal ini ialah daripada diri sendiri lah. Diri sendiri harus berfikiran yang waras, sempurna, positif, dan jauhkan segala anasir-anasir ataupun bentuk sebarang bentuk yang terorisme ini guys. Itu yang boleh untuk mengamankan sepak bola di mana-mana pun. Aduh, kasihan pula kalau Identifikasi pelaku masih lagi. pelemparan bus tim Persis Solo. Salah satu kelompok supporter Persita Tangerang yaitu North Legion melalui rilis resmi, mereka menyatakan bahwa pelemparan tidak dilakukan oleh salah satu dari anggotanya. Hal ini dikarenakan pihak North Legion sudah menyatakan sikap untuk menepi dari tribun demi menghormati korban dari tragedi Kanjuruhan. Nah, itulah. Oke, Daniel Bagot. Bagot gagal debut bersama Cheltenham Town saat menjamu Port Vale pada pekan Gagal ke-29 debut. League One di Stadion Suzuki. Pelatih Wade Elliot menempatkan Bagot sebagai cadangan pada pertandingan kali ini setelah absen dalam cadangan. laga sebelumnya karena sakit. Pada laga tersebut, Kurang Cheltenham sehat ya. harus bermain imbang dengan skor 0-0 hingga pertandingan usai. Tambahan 1 poin tak membuat klasemen sementara berubah. Nasib Sandy Walsh tidak semujur Elkan Bagot. Sandy Walsh yang bermain Sandy untuk Cafe Walsh. Michelin pada pekan ke-23 Liga Belgia harus menelan kekalahan 0-2 dari tuan rumah Westerlo di Stadion Het Kuipe. Kalah Gol telak kemenangan tuan Sandy rumah Walsh. diborong striker Kian Faisan pada menit ke-22 dan 57. Pertandingan itu juga diwarnai kartu merah yang didapat Michelin lewat bek Dimitri Lavalle. Dengan hasil tersebut, Kartu Cafe Michelin merah. kini tertahan di peringkat ke-13 klasemen sementara dengan raihan 25 poin 13, dari 22 pertandingan yang telah dijalani. Jauh juga tuh. Oke, Jordi Bek Amat. keturunan timnas Indonesia Jordi Amat kembali menjadi andalan Cafe Michelin dalam laga uji coba yang digelar di Dubai, Uni Emirat Arab. Menghadapi klub asal Bulgaria, Levski Sofia, JDT sempat unggul terlebih dahulu. Namun pada menit ke-54 pertandingan terpaksa dihentikan karena keributan antar pemain dari kedua tim. Nampak pemain JDT Fernando Forestieri memukul pemain Levski Sofia Filip Krastev. Tidak terima para pemain Levski Sofia tersulut amarah dan menyerbu pemain asal Argentina Aduh. tersebut. Salah seorang pemain Levski Sofia berhasil melayangkan pukulan balasan. Gestur positif pun ditunjukkan oleh Jordi Amat. Pemain naturalisasi tersebut mencoba melerai keributan dan melindungi Forestieri dari serbuan pemain Levski Sofia. Masih Pemain anyar bergaduh timnas lagi. U20 Indonesia Hugo ini. Samir yang lahir pada 25 Hugo Januari Samir nih. 2005 lalu sudah mengenal sepak bola sejak kecil. Sejumlah klub juga sudah dijajal untuk memperkuat kualitasnya bermain bola. U20 Beberapa kan? akademi sepak bola sudah pernah dia singgahi, mulai dari Akademi Persebaya, Asiop, Akademi Barito Putra, Akademi Bayangkara FC yang terakhir bermain di Persisyon. Liai mengolasi kulit bunda, ternyata Hugo Samir juga religius. Hugo Samir Kapten. mengikuti keyakinan ibunya yang seorang muslim dan dia merupakan penghafal Al-Quran. Wow, Ayah Hugo Samir yakin penghafal Al-Quran guys, hafiz Al-Quran kan? Nah, ini salah satu di antara keunikan juga yang ada di Timnas Indonesia. Kalau Hugo Samir dimasuk ke Timnas U20, nah ini adalah rekod baru untuk penghafaz Al-Quran masuk ke dalam Timnas. Jackson F. Diago diketahui memeluk agama Kristen. Meski berbeda keyakinan, Jackson mendorong anaknya untuk memperdalam ilmu Islam. Oke, Calon Rafael pemain Struijk. naturalisasi Indonesia Rafael Struijk tidak bisa mengawali tahun ini dengan baik. Struijk tidak memiliki kepercayaan Dick Advocaat di timnya Ado Den Haag. Setelah Dick Kuyt dipecat, Dick Advocaat mengambil alih sebagai pelatih Ado. Hingga kini Dick belum mempertimbangkan skill para pemain yang akan dinaturalisasi oleh timnas Indonesia saat melatih Ado. Padahal Rafael Struijk mampu menunjukkan kemampuannya dalam uji coba di Iya. akhir Desember 2022.
Bagusnya pemain tuh, Rafael Struijk tuh. Wonderkid Manchester United, Alejandro Garnacho dipastikan batal atau gagal tampil di Piala Dunia U20 2023. Bintang Manchester yang akan siapa? berlangsung di Indonesia pada Mei mendatang. Kepastian itu terjadi menyusul timnas Argentina di Amerika U20 2023. Tim asuhan Mascherano cuma menduduki urutan keempat dari 5 peserta Argentina. di grup A. Kegagalan Argentina tampil di Piala Dunia U20 membuat Alejandro Garnacho juga harus memastikan diri batal menghadapi timnas U20 Indonesia sebagai tuan rumah. Argentina tidak layak, guys. Pelatih timnas Indonesia Sinteyong Sinteyong dipastikan akan kembali ke Indonesia pada 30 Januari 2023. Usai tiba di Indonesia, Sinteyong bakal langsung memimpin pemusatan latihan atau TC Timnas Indonesia U20. TC tersebut akan digelar di Jakarta pada tanggal 1 hingga 28 Februari 2023. Pada TC Timnas U20 Indonesia kali ini terdapat 30 nama yang dipanggil oleh Sinteyong. 30 nama, guys. Banyak tuh 30 nama ya. Siapa-siapa Para itu? pemain tersebut akan diseleksi sebagai persiapan jelang Piala Asia U20 yang berlangsung di Uzbekistan pada Maret mendatang. Kepada media Korea Selatan Never, Sinteyong menyebut belum mau turun dari jabatannya sebagai juru taktik timnas Indonesia. Masih lagi Meski juru sempat latih. dilakukan usai Piala AFF lalu, namun Sinteyong bertekad untuk membuktikan kualitasnya. Pelatih asal Korea Selatan tersebut mengaku kecintaan supporter timnas Indonesia membuat dirinya betah Masih di lagi Indonesia. di Indonesia ini. Masih Selain itu, kekal ya. agenda pada timnas Indonesia di berbagai kelompok umur membuat Sinteyong dipastikan akan menangani skuad Garuda. Pelatih PSS Sleman Seto Nurdiantoro mendukung para legenda timnas Indonesia seperti Bambang Pamungkas, Konario Astaman, Kurniawan Dwi Yulianto, hingga Yayan Tumena mencalonkan diri sebagai calon pengurus PSSI. Oh, Seto calon pengurus. Nurdiantoro yang juga legenda timnas Indonesia menyebut keempatnya bakal memiliki kelebihan. Sebagai mantan pemain yang lama berkarir di klub dan timnas Indonesia, Bambang Pamungkas, Bambang juga, Konario Astaman, Kurniawan Dwi Yulianto, dan Yayan Tumena dianggap lebih paham tentang situasi di kalangan pemain. Hal itu akan sangat positif bagi PSSI yang memiliki tujuan revolusi untuk membangkitkan timnas Indonesia. Pelatih Jeonnam Dragons, Jang Kwan Lee, sudah tidak sabar menanti permainan dari penggawa timnas Indonesia Asnawi Mangkualam. Asnawi, berpindah klub nih Asnawi Coach kan? Lee mengatakan permainan bek kiri andalan Sinteyong itu cukup bagus dan akan berguna untuk timnya. Pelatih berusia 48 tahun itu mengaku sudah melakukan komunikasi dengan pelatih timnas Indonesia Sinteyong. Meski begitu, Coach Lee berharap Asnawi bisa memberikan perubahan dan bisa cepat beradaptasi bersama rekan-rekannya. Mantap, Sekian Flash Asnawi. News kali ini Sobat Garuda, mari terus dukung perjuangan timnas Indonesia. Nantikan Flash News Edition dari Garuda Space selanjutnya. Terima kasih dan salam olahraga. Salam olahraga. Oke guys, itu antara beberapa berita yang ada dalam video ini. Jadi yang paling menyedihkan ya, masih lagi ada anarkis supporter yang masih berlanjutan di Indonesia ya. Semoga selepas ini ya akan mereka memikirkan satu hal bahwa di Indonesia ini akan menjadi tuan rumah Piala Dunia U20. Jadi jangan karena segelintir kelompok ini akan merencatkan ataupun untuk Piala Dunia U20 nanti akan merosakkan perkembangan Indonesia sebagai tuan rumah. Itu yang pentingnya. Kasihan juga kan sebab PSSI kepelatihan Indonesia itu bertungkus lumus secara drastik untuk membantu perkembangan sepak bola di Indonesia sehingga menjadi tuan rumah Piala Dunia U20 dan juga membawa pemain-pemain naturalisasi semata-mata untuk menghidupkan permainan cara Eropa Indonesia, timnas Indonesia nih. Tetapi dicacat celakan dengan kehadiran oknum supporter yang masih lagi ada. Ini amat menduka citakan bagi kita. Jadi mudah-mudahan kedepannya akan mereka memikirkan bahwa sepak bola ini perlu perkembangan yang bagus tanpa disaluti dengan tidak warasnya pemikiran para oknum supporter ini. Oke guys, yang seterusnya Sinteyong telah kembali ke Indonesia untuk
memimpin Piala Asia di Uzbekistan nanti. Dan juga dia telah memanggil 30 pemain. Ini bagian U20 ya. Dan Sinteyong ini sekarang begitu banyak dia memikirkan untuk U20, untuk timnas senior, karena kejuaraan-kejuaraan besar yang diikuti oleh Indonesia kini. Begitu juga dengan pemain-pemain muda yang berkarir di luar negeri. Kuante yang terkini mungkin telah dan deal dengan Liga Turki. Begitu juga sebelum ini Marcelino telah pergi ke Liga Belgia, dan kemungkinan akan menyusul beberapa pemain yang berpotensi, bertalenta yang ada di Indonesia. Ini satu perkembangan yang bagus guys untuk Indonesia, karena mereka akan menimba pengalaman yang sangat berguna, yang sangat bernilai di luar negeri nanti, dan akan membantu timnas Indonesia itu sendiri. Jadi ada banyak lagi perkembangan-perkembangan menarik sebenarnya yang ada dalam video ini tadi. Begitu juga dengan pengurusan PSSI, sepatutnya lebih bagus mantan-mantan pemain ini, ex pemain seperti Yulianto, Bambang Pamungkas yang akan masuk ke dalam pengurusan PSSI ini, sama ada menjadi pengurus kah, exco kah, yang penting dia mantan pemain itu lebih memahami keadaan pemain itu juga, dan lebih memahami sepak bola yang ada di Indonesia. Oke guys, sampai kita berjumpa lagi di video yang akan datang. Bagaimana pula pandangan kalian terkait dengan perkara ini tadi? Mungkin kalian ada perkara yang menarik positif untuk dikongsi, boleh komentar di ruang kolom di bawah. Sampai kita berjumpa lagi di video yang akan datang. Majulah sukan untuk negara. Assalamualaikum. Bye-bye.